kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai paling atas. Ya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Sampai kita tua, sampai jadi debu. Kemudian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya, berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan, yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan, yang mulia, para yang mulia anggota dewan. Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah, bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian.
Iya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ya, apa yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian, yaitu Wakapolri, teman-teman. Kita dalam pernyataannya menyampaikan bahwa ya, kalau terlibat dalam judi online tersebut, maka beliau, ya baik anggota maupun dirinya, akan mundur ya jadi Wakapolri. Ya, jadi hal itu teman-teman ini memberikan satu komitmen bagi pihak yang kepolisian untuk benar-benar menegakkan keadilan dalam menangani setiap perkara yang ada di negara ini. Karena kita melihat bahwa memang judul akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, teman-teman, karena berbagai hal dan faktor yang kita lihat, ya, bahkan ini juga berakibatkan hal-hal negatif ya dalam bermasyarakatan maupun di tengah-tengah publik. Ya, tentu dalam hal ini bahwa teman-teman, ya, kalau dikatakan oleh netizen di sini menyatakan, ya bahkan direspon oleh netizen, Kapolri itu bicara sudah direkayasa. Gak mungkin masa Kapolri tidak mengetahui judul, Bapak Kapolri bisa aja bicara. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya ini judul ini sebenarnya gampang sekali kalau oknum pihak penegakan hukum seperti Wakapolri tersebut, ya. Dan tentu mengetahui hal ini, dan mestinya ini harus dituntaskan dan diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Kalau misalnya kejadian kemarin kita melihat, ya, rekening Mas Butok aja bisa diblokir, ya kenapa kasus ya judul ini ya begitu susah kepada para penegakan hukum dalam hal menuntaskan. Dan saya yakin bahwa ya Kapolri dalam hal ini pihak kepolisian, saya yakin bahwa ya tidak mampu menuntaskan hal ini, karena memang ini udah jelas-jelas bahwa judul ini adalah untuk membuat kegaduhan di masyarakat, ya, membuat kericuhan, dan bahkan bisa terjadi hal-hal negatif di tengah-tengah masyarakat, terjadi pencurian, perampokan, dan begal dan segala macam, ya, itu akibat daripada judul. Mestinya ya penegakan hukum atau pihak kepolisian dalam hal ini harus benar-benar untuk memberantas hal ini. Kapolri ini sudah mengakui sebaiknya segera mundur dari jabatan dan Jokowi harus segera diperiksa. Misalnya Kapolri terlibat, apa berani anak buahnya nangkap? Ya, jadi kita nggak tahu teman-teman, judul ini siapa-siapa yang terlibat atau oknum-oknum siapa yang terlibat di dalamnya. Bahkan Kapolri ini sudah mengaku melindungi koruptor dan judi online karena judi ditangkap Jokowi dan pecat Kapolri. Kapolri ini pura-pura nggak tahu. Padahal judul udah bertahun-tahun, ya, Kapolri Menteri Titipan Mulyono ini memang parah. Ya, Pak Jokowi ini membiarkan semua, dan ibarat air yang harusnya mengalir ke bawah tapi sebaliknya. Terima kasih Bapak Kapolri sudah urus, ya, udah terus terang tangkap, jebloskan ke penjara dan penguasa judul. Ya, jadi inilah memang harapan salah satunya negara Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk menuntaskan hal ini. Ya, bila sudah tahu ya siapa-siapa yang terlibat di dalam, mestinya ini harus ditangkap dan dipenjara. Jangan dibiarkan, ya, harus dituntaskan supaya hal ini tidak ya ada efek atau pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat sudah nggak percaya sama polisi. Hidup TNI, rakyat seluruh Indonesia selalu mengedepankan TNI. Kapolri harus dicopot, Bapak Prabowo, karena Kapolri ini sudah menutupi kejahatan Jokowi selaku presiden. Kalau penegakan hukum jangan tebang pilih, itu artinya Kapolri diam dan dapat bagian. Judi tuntaskan dan termasuk Mulyono. Ungkap saja semuanya dan Allah tujukan kekuasaan manusia. Jangan melebihi Allah, kalau sedang berkuasa akibat akan hancur. Ayo tangkap Jokowi presiden melindungi judul,
dan ternak Jokowi berhasil dilatih menjadi jinak semua. Ya, jadi teman-teman, saya nggak tahu ya, apakah teman-teman percaya ya apa omongan dari Kapolri tersebut, kalau ya mengetahui siapa-siapa yang terlibat. Tidak mungkin ya penegakan hukum tidak mengetahui hal ini. Dan apakah percaya teman-teman bahwa mampu pihak kepolisian untuk menuntaskan masalah judul ini? Ya, saya rasa bahwa teman-teman mungkin bisa ada jawabannya masing-masing, bisa atau tidaknya. Dan tentu dalam hal ini ya, siapa-siapa yang terlibat maksudnya ini harus segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, kemudian bahwa reformasi total Polri itu intinya ya hukum pada orang-orang yang salah, hanya Allah yang maha adil. Menghukumnya manusia masih banyak salahnya. Dan ayo, bukan kasus Jokowi, sekarang dia orang yang biasa. Kasihan para pahlawan yang melawan penjajah, sekarang rakyat dijajah bangsa Indonesia sendiri. Dan mau jadi apa negara kita ini? Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi rakyat ini tidak percaya polisi demi Allah dan tidak percaya polisi, sumpah. Ya, jadi teman-teman, ini akibatnya. Ya, ini akibatnya kalau pihak kepolisian tidak tidak mampu untuk menuntaskan setiap kasus-kasus yang terjadi di negara ini. Ini akibatnya kita melihat bahwa sampai netizen pun ya masyarakat Indonesia menyatakan bahwa ya mereka tidak juga percaya kepada pihak polisi. Ya, jadi inilah yang kita lihat. Bahkan inilah yang menjadi kritisi pedas terhadap penegakan hukum kita, yang seolah-olah hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, buktinya kita melihat saat ini bahwa dalam perkara setiap kasus, baik kasus Jokowi maupun kasus ijazah Gibran Raka Buming Raka, bahkan tidak ada titik terang dari pihak-pihak penegakan hukum. Ya, bahkan juga para tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan. Ya, apalagi masalah judul, teman-teman. Ya, jadi sehingga netizen menyatakan di sini bahwa mereka tidak percaya kepada polisi akibat ya ulah dari oknum-oknum polisi tersebut. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.